Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Pak Wahyu kasih ya. Kalau Pak Wahyu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian angkat kepala tangan kanannya, tetap semangat, selalu bahagia. Ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah dibuka dengan dua tangan. Oke? Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, selalu bahagia. Alhamdulillah. Ya. Jadi dalam belajar kita harus tetap semangat. Kemudian belajarnya juga harus selalu dengan bahagia, ya. Dan kita jangan lupa diakhiri dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur maka kita akan selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah, ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa hari ini jadwalnya yang memimpin? Saya dengan Rabe, saya memberi salam. Saya membaca doa. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum Pak Wahyu melanjutkan pembelajaran hari ini, Pak Wahyu akan mengajak. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Zidan. Kenapa Zidan? Kecentit. Kenapa kecentit ya? Oh, silat. Lebih jago berarti silatnya ya. Terus siapa lagi? Ahmad Omar. Ahmad Omar kenapa? Cacat. Udah berapa hari? Baru 1 hari. Maunya berapa hari jadi? 10 hari. Ya maunya jangan lama-lama ya, supaya cepat sembuh. Selanjutnya siapa lagi? Sudah? Cuma 2 yang tidak masuk. Coba tengok tempatnya. Hah? Nah, baik anak-anakku sekalian, perhatikan ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan materi dari minggu yang sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah membahas materi apa? Zakat. Dengan temanya apa temanya? Hidup indah dengan berbagi ya. Jadi masih kaitannya dengan berbagi. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Infak. Nah, baik anak-anak. Dalam materi infak ini nanti ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Apa saja tujuannya? Pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna infak dan sedekah dengan benar, ya. Jadi tadi pertanyaannya Zaki, Pak, infak itu apa sih Pak? Nah, nanti kamu harus bisa setelah belajar materi ini, kamu harus bisa menjelaskan makna atau arti infak dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan perilaku dermawan. Dermawan itu apa? Dari kata derma. Derma itu apa? Memberi atau membantu. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan infak dan sedekah dengan benar. Nah, infak itu jangan asal infaknya aja, tapi ada ketentuannya, termasuk syaratnya apa saja sih Pak? Nah, gitu ya. Yang terakhir, peserta didik dapat membedakan. Sekarang lupa dulu, anak-anak sudah siap belajar belum hari ini? Sudah. Kalau siap belajar, mana bukunya kok belum pada dikeluarkan? Buku PAI-nya silakan dikeluarkan dulu. Nah, LKS-nya juga silakan sebagai sumber belajar kita hari ini. Ada buku PAI dan Budi Pekerti dan juga ada LKS. Ya, sudah semua dikeluarkan? Oke. Baik anak-anak, kalau sudah semuanya, yuk kita sama-sama membahas tentang infak ya. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Model pembelajaran apa, Nana?
PJBL itu singkatan dari Project Based Learning. Nah, tadi Zaki bertanya, infak itu apa sih gitu ya? Nah, infak itu artinya berasal dari bahasa Arab nafako yang berarti membelanjakan. Nah, atau menafkahkan. Kalau kalimat menafkahkan itu kalian yang ada di benak kalian apa? Nafkah. Orang tua bekerja memberikan nafkah. Bagus sekali Zaki. Ada lagi enggak? Menurut syariat Islam, infak artinya menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah. Jadi membelanjakan barang, membelanjakan harta di jalan Allah. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ada yang berani membacakan? Ada yang berani tidak? Minggu kemarin sudah garang. Ada yang ngajinya sudah Al-Quran? Zia, ya Zia. Nah, sekarang perempuan, ladies first. Zia, maju ke depan Zia. Ya, mudah-mudahan jadi ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, artinya apa? Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Asal infak adalah sunnah. Sunnah itu apa sih artinya? Pernah nggak mendengar kata sunnah? Pernah. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dapat. Coba ngacunglah siapa? Gama, yuk. Apa arti? Sunnah. Ya, sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan juga dosa. Iya. So nggak wajib. Nggak wajib. Tepuk tangan untuk Gama. Ini apa? Sunnah itu tambahan pahala gitu ya. Nah, namun infak juga kadang bisa wajib. Perhatikan ya Nana. Infak itu bisa wajib dan juga bisa mubah gitu. Lanjut. Nah, rukun infak. Nah, ini yang tadi Pak sebut ketentuannya nih. Ya. Nah, rukun infak. Apa saja sih rukun infak? Munfik. Munfik itu apa? Pemberi infak. Terus munfik lahu. Nah, coba Pak Wahyu ingat-ingat, kalau yang mengeluarkan zakat namanya apa? Muzaki. Pintar. Kalau penerima zakat? Hah? Ayo minggu yang lalu mustahik. Nah, sekarang berbeda. Kalau pemberi infak namanya munfik. Kalau penerima infak namanya munfik lahu. Terus barang yang diinfakkan, yang terakhir penyerahan ijab dan siapa saja sih? Kalau yang kemarin zakat bolehkah dibagikan ke sembarang orang? Tidak boleh. Harus ada ketentuannya. Ada berapa golongan yang wajib menerima zakat? Ada 8. Nah, kalau infak itu bebas. Boleh diberikan kepada saja, ke siapa saja. Orang tua boleh, ada saudara terdekat atau keluarga. Anak yatim.
Karena anak yatim berpenghasilan. Terus dapat penghasilan. Ya. Jadi kalau anak yatim yang tidak punya penghasilan mau nambahin? Boleh. Karena nggak ada yang mencari nafkah. Oh, anak yatim tidak ada yang anak yatim yang miskin, karena miskinnya bukan karena yatimnya. Beda dengan infak. Loh, kalau udah kaya dapat warisan banyak si anak yatim tetap boleh nerima infak gak? Boleh. Manfaat infak apa saja? Satu, mendekatkan diri kepada Allah karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada. Dua, melatih kepedulian. Sama apa dengan zakat? Sama, zakat, infak sama. Memanjangkan usia manusia. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ikut. Nah, jadi orang berinfak itu ikut meringankan beban orang lain. Merasa terbantu nggak? Orang yang miskinnya merasa terbantu nggak kalau ada yang infak? Contoh nih, oh ya anak-anak nih, sekarang yang lagi viral apa nih? Israel dan Palestina. Yang sedang terpuruk negara apa? Palestina kan, karena dibuat terus oleh Zionis Israel. Nah, boleh nggak kita kirim bantuan ke sana? Namanya bantuan zakat atau infak? Hah? Zakat. Kalau zakat nanti dikeluarkannya nunggu setahun dulu. Iya dong. Ya kan? Kalau infak boleh dikeluarkan setiap saat. Kemudian dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan. Nyumbang ke masjid boleh nggak? Namanya infak bukan? Infak, makanya di masjid ada tulisannya kotak infak. Oh anda, ya supaya mengingatkan kita kepada kematian. Yang keempat, yang keenam, dapat menambah sumber dana untuk dakwah. Ya. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ujub itu artinya membanggakan diri sendiri. Ya gini, misal kamu gini, kamu habis amal 100 juta misalkan. Terus kamu ngomong di dalam hati, tuh kan, saya keren kan, saya amal tuh 100 juta. Itu ujub namanya. Kamu mah mana udah cantik. Ya, omongan apa? Oh gitu. Nah itu namanya bukan ujub, sum'ah. Amalnya pengen didengar oleh orang lain. Nah, baik para jamaah dapat sumbangan berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah dari Bapak Haji A, gitu kan? Nah itu namanya sum'ah. Nggak mau diumumin tapi diumumin. Ya sebut saja boleh diumumin, tapi tulisnya hamba Allah. Kalau hamba Allah kan nggak tahu siapa ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, perhatikan Pak Wahyu akan membagikan LKPD kelompok kalian masing-masing. Tapi sebelumnya siapkan buku kalian. Kalian catat, amati video yang Pak Wahyu tayangkan berikut ini. Untuk mendapati orang dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Hukum infak beragam tergantung jenisnya. Ada infak wajib seperti membayar kafarat, nazar, dan menafkahi keluarga. Infak sunat seperti memberikan santunan anak yatim. Berbeda dengan zakat, nilai infak tidak terikat dan penyalurannya tidak khusus untuk golongan tertentu. Sedekah, hukum dari sedekah adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Inti dari sedekah adalah memberikan kebaikan ke orang lain. Ada apa saja yang ditayangkan dalam video tersebut? Hah? Zakat, infak, dan sedekah. Iya, ada 3 ya. Pak Wahyu mau tanya, dari masing-masingnya apakah ada kesamaan? Ada kesamaan nggak antara zakat, infak, sedekah? Ada tidak? Ada. Kesamaannya apa? Sama-sama memberi, diberikan kepada orang lain, gitu kan? Zakat diberikan kepada orang lain, infak juga diberikan kepada orang lain, sedekah juga kepada orang lain. Nah, yang kedua,
Perbedaannya ada nggak antara infak, zakat? Ada dari hukumnya. Nah, hukumnya apa aja? Kalau zakat wajib, terus infak? Sunnah, wajib. Oh, tadi disebutkan infak itu ada hukum asalnya sunnah, tapi bisa juga wajib, bisa haram. Oh, ada infak yang diharamkan? Ada. Contohnya apa? Anak-anak perhatikan. Infak yang diharamkan itu contohnya begini. Ya, gimana, Zaki? Mau mencuri dari kotak amal, kemudian kita beri hasil curiannya diberikan untuk berinfak. Ya boleh begitu, tapi lebih tepatnya seperti ini anak ya. Saya dikasih uang, Zaki, saya kasih uang ke kamu, misalkan. Loh, buat apa saya infak? Tapi Zakinya dipakai buat beli mabok. Apa namanya? Buat mabok, buat beli amer katanya. Nah, paham nggak? Saya kasih infak ke Yori ini anak yatim dikasih. Yorinya buat main slot. Nah, itu infak yang haram. Paham sampai sini? Sudah paham ya? Berarti perbedaan infak, zakat dan sedekah. Baik anak-anak sekalian, hari ini Pak Wahyu akan mengajak kalian untuk membuat kotak infak. Idenya adalah kalian buatlah kotak infak yang terbuat dari kardus. Jadikan kotak infak tersebut sebagai tempat menerima donasi infak dalam rangka bebas, mau peduli Palestina, mau untuk anak yatim dan lain-lain, gitu ya. Setiap kelompok maju ke depan dan meminta kelompoknya, perhatikan nih. Setiap kelompok maju ke depan meminta ketua kelompoknya menjadi juru bicara dalam rangka penggalangan dana tersebut. Contohnya, kalian nanti tuliskan di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Kemudian langkah-langkah. Ya, langkah-langkah pembuatannya apa saja kalian tulis. Paham tidak di sini? Ya, langkah-langkahnya. Oh, alat dan bahannya berarti kardus. Terus apa lagi? Gunting dan lain-lain, gitu ya. Silakan Pak Wahyu kasih waktu 10 menit untuk yang satu ada temannya yang menuliskan ini, yang lainnya membuat gambar membuat kotaknya. Cianjur. Silakan keliling barangkali mau meminta donasi untuk Gempa Cianjur. Silakan keliling. Ya, ada tidak dari kelompoknya? Sok keliling. Terakhir anak-anak adalah kelompok 4. Ayo kelompok 4. Yuk hitungan 3. 1, 2. LKPD-nya di bawah. Ya, seikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat proyek kotak amal untuk Palestina. Palestina, ya. Alat dan bahan kardus bekas, lem, kertas kado, lakban, dan kapas.
Langkah-langkah pembuatan: ambil kardus dan kertas balok, lalu ditempel pakai selotip atau lemper, lalu dibolongkan, lalu ditempel stiker donasi peduli Palestina. Ya, ini kotak dari kelompok 4 peduli Palestina. Baik anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik anak-anak sekalian, ya. Tadi kita sudah membuat proyek berupa kotak amal yang disesuaikan dengan kalian mau menyumbangkan kemana gitu ya. Ada yang Gempa Cianjur, ada yang peduli Palestina. Oke, sampai sini dalam kegiatan penutup. Apakah ada yang mau bertanya berkaitan dengan silakan. Kotak amalnya mau diapain? Kan kalian membuat kotak amal tujuannya adalah untuk menghimpun donasi atau infak dalam rangka membantu saudara kita yang ada di Cianjur ya, Gempa Cianjur ya. Artinya apa? Dalam pembuatan kotak amal ini kita diberitahu bahwa infak itu tidak terbatas untuk fakir miskin saja, tetapi infak juga bisa diberikan dalam rangka membantu meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah seperti halnya Cianjur dan Palestina. Baik anak-anak, selanjutnya evaluasi. Gimana Bapak? Kebanyakan gak sih bunganya? Cara donasinya? Loh kan donasinya kan bisa pakai uang. Kalau kotak berarti kan uang. Misalkan kalian keliling ke tetangga, ini saya dapat tugas untuk mencari donasi untuk membantu Palestina. Tetanggamu ngisi. Nah, setelah itu nanti kamu kotaknya dibuka, hasilnya kamu setorkan misalkan ke Masjid At-Taqwa sebagai penyalur bantuan ke Palestina. Nah, kalau Cianjur nanti cari ke Basnas misalkan untuk titip bantuan ke Cianjur. Paham sampai sini? Nah, gitu. Baik, sebelum kita mengakhiri, coba menurut bahasa infak artinya apa? Menurut bahasa infak artinya membelanjakan. Pintar tuh Gama ya. Selanjutnya, mengeluarkan infak itu harus dengan tulus dan ikhlas. Apa saja yang menjadi sebab rusaknya pahala infak dan sedekah? Ria, terus pamer, ujub, ada lagi sum'ah, bukan sam'ah, sum'ah. Ya, baik anak-anak, kelihatannya kalian semuanya sudah memahami materi infak ya. Baik, untuk pertemuan hari ini Pak Wahyu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Amin ya robbal amin. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.